Hari ini 1 November 2021 Yayasan Bantuan Hukum Batara Pusat ya. Ini kita kedatangan Bapak Samsudin bin Asikin ya. Ya, betul. Dari Cilegon Pak ya. Betul. Cilegon Banten. Ini mengenai putri Bapak ya. Iya. Tolong ceritakan sedikit Pak kejadian di masjid itu yang menimpa putri Bapak. Ya. Jadi begini Pak, pada saat anak saya lagi wudhu dihampirin orang tersebut. Iya. Nah dia mencium anak saya. Tadinya pengennya ke mulut, tapi anak saya kan nggak mau. Akhirnya kena pipi kiri kanan, terus megang payudara kiri kanan, terus ke perut, terus begini. Nah setelah itu dia pergi. Anak saya nerusin wudhu karena kan memang mau sholat gitu. Nah ternyata si pelaku itu balik lagi, megang kemaluan sambil mencium lagi. Itu arahnya pengennya ke mulut aja Pak, tapi ternyata memang anak saya nggak mau kan. Tapi kiri kanan juga sambil bilang, jangan bilang siapa-siapa Din ya. Ini usia anak Bapak ini? 11 tahun Pak. 11 Kelas tahun. 5 SD. Oh, belum. Nah ini pelakunya ini diduga ini apa namanya tokoh masyarakat di sana ya? Ya, sebagai imam Pak, imam masjid. Gitu. Sebagai imam. Itu sudah 2 bulan ya? 2 bulan Pak, betul. Ini udah. Jadi setelah kejadian langsung lapor polisi Bapak? Keesok harinya, karena waktu hari itu saya tidak ada di rumah. Ini udah diperiksa berapa kali? Dini saat BAP 1 pertama lapor bareng sama saya, tapi nggak penuh sebelumnya dia, yang pasti kan saya yang lapor. Berarti BAP 1, kedua udah 3, yang pasti 3, termasuk kemarin sama psikolog katanya dari Kapolda. Gitu. Berarti udah 3 kali Nah, diperiksa. yang kedua kali itu si Dini ditanya dari awal mula. Jadi ceritanya begitu si Dini kan kencing dulu Pak tuh, sebelum wudhu dia kencing. Biasanya minta diantar sama si mamanya si Silpi yang namanya Susi. Ini yang saksi-saksi 2 orang ini ya? Berhubung waktu itu udah kebelet, udah adzan zuhur, akhirnya dia pergi sendiri ke tempat kencing tuh. Kebetulan di sini tempat kencing, di sini tempat wudhu. Nah, setelah di kencing lagi di dalam itu, dia dengar suaranya pelaku. Karena dia tuh nemuin si marbot masjid. Nah, cuman dia nggak denger apa yang dia bicarakan. Cuman yang dia denger suaranya si marbot masjid itu. Iya mengko Pak Haji, cuman itu yang kedengaran sama dia. Ya Madini, itu yang kedua kalinya Pak, yang katanya biar bahan-bahan gitu. Jadi ada tambahan pertanyaan itu. Kalau hari pertama emang ini cuman cerita pas kejadian lagi wudhu aja. Nah begitu kepanggilan kedua ada tambahan itu Pak. Jadi dari awal gitu loh. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ini kan kita bantu proses. Ya. Nanti kita bisa surati Polres Banten atau kita bisa telepon kan. Ya, insya Allah mereka ini juga orang-orang profesional Pak. Ya. Karena ini deliknya aduan. Jadi Ya. deliknya aduan ini kan setelah berkas-berkas siap, setelah udah saksi-saksi dipanggil, Ya. nah baru dilakukan proses-proses lanjutan, Ya. termasuk terduga TSK ini juga dipanggil. Ya. Nah itu prosesnya Pak. Karena deliknya aduan memang agak lama, Betul. tapi tetap kita wajib mempertanyakan. Ya. Nah ini kan di sini mereka juga ditembuskan ke Polda Banten, Ya. Reskrimum, Kabid Propam, terus Ya. Kapolresnya, terus Kasiwas, kepala pengawasan Polres, gitu kan? Ya. Nah, di sini ditembuskan ini udah ini apa namanya lagi dalam proses Pak. Tapi Ya. tetap kita mungkin 1-2 hari ini kita kontak, Ya. kita kontak, kita konfirmasi tindak Betul. lanjut. Ya. Nah untuk kasus ini sabar Pak ya. 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 Insya Allah apa namanya ada jalan terbaik. Amin. Jadi apakah nanti juga ada visum Pak. Bagusnya kan ada apa namanya nanti keterangan itu kan polisi yang terima. Ya. Intak tidak intak atau apalah bahasanya nanti kan untuk hasil visum. Ya. Ya. Ya kejahatan anak ini terhadap anak dan perempuan ini memang luar biasa Pak. Ini salah satu kejahatan yang memang disorot sama Kapolri dan
pelakunya ini bisa siapa aja, bisa orang-orang sekeliling kita. Makanya Iya. anak gadis, anak laki-laki sekalipun Pak. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan kita tetap harus ada dalam pengawasan kita. Nah itu. Saya kemarin juga dapat laporan itu. Anak laki-laki malah disodomi sama guru ngajinya. Iya. Nah ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita sama-sama waspadai. Iya. Sebaiknya kalau anak kita perempuan, gurunya perempuan juga. Anak laki-laki mungkin sebaiknya seperti itu laki-laki, karena untuk antisipasi lah. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa Pak, ini kami terima laporannya. Ini udah proses ini apa namanya, untuk bukti lapor ini di Polsek Polres Cilegon ya. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang kita ini kan, waspada ya kita untuk menjaga anak-anak kita dari perilaku oknum menyimpang ini. Jadi musim sekarang itu kita harus intensif menjaga anak kita. Nah, itu sebentar saja meleng, yaitu predator seks ini datang gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.